KPK geledah rumah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat terkait kasus korupsi BJB atau Bank Pembangunan Jawa Barat Banten. Hah? Masa sih Kang Emil ini korupsi? Padahal Kang Emil ini kan terkenal sebagai pejabat yang santun, sopan, jujur, bersih, baik hati, kerjanya bagus, nggak neko-neko, pinter. Tapi masa iya Kang Emil ini korupsi, atau sengaja dijadikan tersangka korupsi, atau gimana, atau dituduh gimana? Aduh, nggak tahu gimana ini ya. Menurut netizen gimana? Kang Emil ini bener-bener korupsi atau bagaimana? Ini sih terkait kasus markup pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan uang daerah senilai 200 miliar. Wow, 200 miliar. Ya, mudah-mudahan KPK benar-benar menyelidiki ini sampai tuntas dengan benar. Kalau memang Kang Emil ini bersalah, ya harus diproses secara adil. Kalau memang nggak bersalah, ya semoga yang salah siapa itu ketangkep ya. Kita doakan semoga Kang Emil ini baik-baik saja. Saya sih nggak curiga ya kalau Kang Emil itu korupsi, karena kelihatannya Kang Emil baik-baik aja, nggak bermasalah sebagai pejabat, ya kan? Kalau menurut netizen gimana? Kang Emil ini bersalah atau enggak ya? Kemarin ada yang bilang Pak Prabowo tuh cuma berani nangkep para koruptor yang berlawanan sama dia. Tapi faktanya yang satu kolom juga kena tuh. Yang terbaru ada rumahnya Ridwan Kamil tuh yang digeledah sama KPK karena adanya dugaan kasus korupsi di Bank BJB. Jadi menurut gue penanganan korupsi di Kabinet Merah Putih itu fine-fine aja, bagus-bagus aja. Jadi kalau ada yang bilang tebang pilih ya tinggal tunggu waktunya aja kalau menurut gue. Karena yang menurut gue nangkep koruptor itu juga harus pakai strategi, jadi nggak sembarangan. Intinya adalah para koruptor-koruptor kelas kakap juga udah kena lah. Yang menurut gue itu hampir mustahil dilakuin di era-era sebelum kepemimpinannya Pak Prabowo. Jadi ya buat netizen ya sabar-sabar. Apalagi karena kegarangan presiden dalam memberantas korupsi, ada isu Presiden Prabowo tuh mau digulingkan sama para naga-naga. Kalau gue sih doain yang terbaik aja lah, semoga nggak terjadi apa-apa sama Pak Prabowo. Apalagi niatnya baik gitu ya untuk memberantas para koruptor. Masih tentang korupsi yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat. Mantan Gubernur Bandung mungkin ya, Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat. Ditulis di selembar kertas, ini pernyataan Ridwan Kamil. Bentar, aku liatin ya. Yang aku mau tanyakan ya teman-teman. Katanya tadi bilangnya ditulis, tapi ini diketik. Kenapa hal yang seperti ini harus berbohong? Terus, tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi dan kami selaku warga negara yang baik. Kami itu kan berarti lebih dari satu orang, ya nggak sih? Emang waktu digeledah yang diperiksa itu siapa aja? Aku hanya nanya aja. Terus sebagai warga negara yang baik, nah yang baik ya teman-teman. Jadi Bapak Ridwan Kamil itu orang baik ya teman-teman. Gak mungkin dong ya korupsi. Mudah-mudahan aja enggak ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau mau ke Aljabar, masuknya bayar nggak sih? Aku meskipun orang Tasik belum pernah loh ke sana. Jawab ya. Kan nanya. Atur nuhun. Mudah-mudahan sih nggak korupsi, kan orang baik. Ridwan Kamil korupsi cuy. Nggak deng, baru digeledah KPK doang. Kenapa lagi? Ikutan korupsi juga. Jadi KPK turun tangan nih buat nyari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Yang jadi salah satu tempat sasaran KPK adalah rumah Ridwan Kamil di Bandung. Kalau digeledah pasti ada alasannya dong. Dari KPK sendiri udah ngumumin kapan mulainya penyidikan dugaan kasus korupsi di lingkungan Bank BJB ini. Dan juga udah nerbitin surat perintah penyidikan dari 27 Februari 2025. Terus dua pimpinan KPK juga udah konfirmasi kalau penggeledahan rumah RK memang ada hubungannya sama perkara di Bank BJB. RK sendiri juga udah buka suara dan membenarkan kalau rumahnya didatangi KPK terkait kasus BJB. Apa jangan-jangan
Faktanya, KPK udah netapin 5 tersangka dari kasus ini, tapi identitas para tersangka masih dirahasiakan. Kata KPK sih, keputusan buat ngumumin tersangka ada di tangan penyidik. Penasaran banget lagi gue, apa RK jadi saksi doang ya? Oh, apa mau ada nama gede lagi yang muncul ya? Gokil, banyak yang ketangkep boy, koruptor, nama-nama gede semua lagi. Mantep, mulai pada beres nih kerja. Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK. Ini bukan clickbait teman-teman, tapi beneran kejadian di Bandung. KPK turun tangan nih buat nyari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Nah, salah satu tempat yang jadi sasaran adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Jadi KPK itu sebenarnya lagi mendalami kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan udah nerbitin surat perintah penyidikan dari 27 Februari 2025. Nah, sampai di mana Senin kemarin tim penyidik langsung turun ke Bandung buat ngumpulin bukti. Dan di mana dua pimpinan KPK udah juga konfirm nih kalau penggeledahan ini memang ada hubungannya sama perkara BJB. Yang bikin makin penasaran teman-teman, sebenarnya udah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, tapi KPK kabarnya masih merahasiakan identitasnya. Kata pihak KPK sih keputusan buat ngumumin tersangka itu ada di tangan penyidik. Nah, kira-kira kasus ini bakal berujung kemana teman-teman? Apakah RK bakal terseret atau cuma jadi saksi aja? Coba share pendapat kalian di komen dan kita tunggu kabar terbarunya ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membalas akunnya Dewing Novri 2 karena di VT-nya itu mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu telah resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Katanya ternak onta itu cerdas. Ini cuman video terus dikasih thumbnail tulisan Ridwan Kamil resmi menjadi tersangka. Ternyata anak abah sama anak kebo itu percaya juga. Kenapa kamu yakin kalau Ridwan Kamil itu sudah ditetapkan sebagai tersangka? Padahal di situ videonya memang KPK itu sudah menetapkan tersangka. Tapi tersangkanya siapa? Di situ belum disebutkan. Kalau nggak percaya, yo coba lihat video ini. Dalam kasus ini, Setia berujar pihaknya sudah menetapkan tersangka, namun belum diumumkan ke publik. Nah ya kan, KPK sudah menetapkan tersangka, tapi KPK belum mengungkapkan siapa tersangka tersebut. Udah dengar belum? Kalau masih belum dengar, coba dengerin lagi nih. Dalam kasus ini, Setia berujar pihaknya sudah menetapkan tersangka, namun belum diumumkan ke publik. Nah, udah denger kan? Kalau belum denger, tak ulangin lagi nih muternya biar denger. Padahal ternak onta dan ternak kebo udah senang sekali tuh kalau Ridwan Kamil itu dijadikan tersangka di dalam kasus BJB. Katanya kalian itu cerdas. Cuman video dikasih thumbnail kayak gitu kok kalian itu udah percaya. Emang ya ternak onta sama ternak kebo itu sukanya itu percaya dengan berita-berita yang hoax. Jadi kalau berita yang real gitu dia tidak percaya. Nih loh realnya kayak gini loh. Nih baca sendiri nih. Nih masih kurang nggak buktinya? Kalau masih kurang, oh tonton videonya ini no. 5 orang tersangka. Tersangka ini 2 orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian 3 orang dari swasta. 2 orang tersebut adalah Saudara YR, jabatannya selaku Direktur Utama Bank Jabar Banten. Kemudian yang kedua adalah Saudara WH, pimpinan Divisi Korsek Bank Jabar Banten. Kemudian 3 orang swasta ini adalah pemilik agensi iklan, yaitu Saudara ID, pemilik agensi Arteja, Mulyatama, dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Kemudian Saudara S adalah pemilik agensi BSC dan WSBE. Kemudian Saudara SJK, pemilik agensi CKMB dan CKSB. Gimana? Di situ ada nggak yang inisialnya Ridwan Kamil? Nah, kalau saya komen seperti ini, pasti ternak kebo sama ternak onta akan komen adili Jokowi. Jadi gini, kalau kalian minta adili Jokowi ya, biar adil. Nah, jadi biar adil gini ya. Nah, itu semua mantan presiden yang masih hidup, nah, itu semua juga diperiksa. Seperti Megawati,
itu juga harus diadili. Penjualan Indosat dan juga ladang gas yang dijual ke Cina. Terus Pak SBY itu juga tuh harus diperiksa tuh masalah Hambalang, LBI. Terus Jokowi, nah itu juga harus diadili, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya ada bukti, ada data yang valid, udah. Dan yang terbukti langsung aja dipenjarakan gitu. Gitu aja kok repot. Delogo. Korupsi besar di Bank BJB, 5 tersangka sudah ditetapkan KPK, termasuk mantan dirut dan pejabat tinggi Bank BJB. Total kerugian negara 222 miliar. Modusnya manipulasi anggaran iklan. Dari 400 miliar belanja iklan, hanya 1 miliar yang benar-benar digunakan. Sisanya mengalir kemana? KPK menemukan bukti dari penggeledahan di 12 lokasi, termasuk rumah Ridwan Kamil. Barang bukti berupa dokumen keuangan, deposito, kendaraan, hingga aset tanah. Disita, posisi RK sangat strategis sebagai Gubernur Jabar saat kasus ini terjadi. Dia bisa mengangkat, memberhentikan, dan mengontrol direksi Bank BJB. Apakah RK benar-benar terlibat atau hanya jadi saksi kunci? KPK akan segera memanggilnya untuk mengklarifikasi temuan ini. Apakah ini awal dari kasus yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di komentar. Mungkin sebagian daripada kalian belum dapat melihat berita yang ini, tapi para ateng udah sibuk banget nih mention dan ngetekin gue di berita yang ini. Berita yang ini kan, yang para wabah sibuk banget ngetek dan mention gue, apalagi di bagian di kumparan ya. Jadi nih, KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi di Bank BJB. Ini yang harus para wabah pahamin ya. Baca dulu beritanya yang baik. Yang pertama, KPK di sana memang sudah menentukan tersangka, tapi belum menyebutkan siapa tersangka-tersangkanya. Dan andai kata rumahnya Ridwan Kamil digeledah mencari barang bukti, ya udah biarkan aja para penegak hukum menjalankan tugasnya. Dan kalau misalnya sampai ketemu bukti, ya bukannya bagus, tipikornya malah bisa cepat terungkap. Yang kedua, andai kata ditemukan bukti di rumahnya Pak Ridwan Kamil, otomatis tanda kutip Pak Ridwan Kamil akan bisa jadi tersangka. Walaupun gue adalah seorang pendukungnya dulu ya. Tapi kalau misalnya seorang Ridwan Kamil sampai melakukan tipikor, ya udah kita kawal supaya dia diadili sesuai dengan perbuatannya. Masa udah tanda kutip maling, kita masih dukung? Inilah yang bedainnya gua sama para wabah. Nih, contohnya ya, kalau para wabah udah tahu ada mantan menteri perdagangan yang menguntungkan orang lain melakukan tipikor. Tipikor tuh nggak cuma ngambil duit doang ya, banyak loh contoh gratifikasi dan segala macam. Itu masih dibelain. Kan si TL nggak melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, tapi menguntungkan orang lain. Bla 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 bla. Koruptor nggak pantas dibela. Ya. Yang ketiga, ya, di kaum kumparan nih, karena gue kan lihat berita di kumparan nih, kaum kumparan emang super duper ajaib. Nih, gue jelasin kenapa ajaibnya. Tukang tahu Japan. Masa sih barisan Prabowo pakai baju oranye? Ini nih artinya ya, tukang tahu Japan. Kalau misalnya orang yang ada di barisannya Pak Prabowo juga mah kena juga hal-hal yang kayak gini, artinya Pak Prabowo itu tidak pilih-pilih dalam memberantas korupsi, dalam menegakkan hukum. Harusnya lu tuh bersyukur punya presiden yang gak mementingkan kepentingan kelompoknya, tapi mementingkan kepentingan rakyatnya. Ini ya para wabah, kalau lu orang berpikir bahwa gue akan nangis di pojokan gara-gara Ridwan Kamil dijadikan tersangka atau terkait kasus korupsi atau whatever it is, lu salah besar. Gue malah tertawa ketika ada koruptor yang ditangkepin. Kenapa? Koruptor adalah maling uang rakyat. Koruptor adalah orang yang rugiin lu sebagai pembayar pajak. Ngapain lu belain coba? Walaupun dia ada di kelompok gue, tetap aja namanya orang salah harus tetap menanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang menyebabkan rumah Ridwan Kamil digeledah KPK? Jadi hari ini warga Jawa Barat dikejutkan nih, karena rumah mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil, digeledah oleh KPK soal dugaan kasus korupsi Bank BJB. Jadi 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2023, gue pernah membuat sebuah tulisan yang berjudul Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan anti kritik. Dalam tulisan tersebut, gua bilang bahwa Ridwan Kamil adalah gubernur yang manis akan gincu, yang mengutamakan pencitraan dan penuh kepura-puraan, bahkan anti kritik. Bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan koruptor ini dimulai dari kasus BCCF. Jadi, kasus BCCF ini merupakan penyelewengan dana hibah yang diterima Bandung Creative City Forum atau BCCF
pada tahun 2022 sebesar 1,3 miliar. Saat itu, Ridwan Kamil merupakan ketua BCCF. Nah, selain itu, bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu adalah kemangkrakan yang dibuat oleh Ridwan Kamil. Bahkan, pembangunan Masjid Raya Al-Jabar yang mewariskan hutang. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini menghabiskan anggaran sampai 1,2 triliun dan sisa anggarannya ini berhutang kepada Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dan sampai saat ini, hutang Pemprov Jabar kepada PEN masih sisa sekitar 207 miliar. Dan setiap tahun, Pemprov Jabar harus menyicil kepada PEN sekitar 500 miliar. Dan hari ini kita masih mempertanyakan penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipergunakan untuk pembangunan Masjid Raya Al-Jabar apakah berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi atau hanya sebatas gincu Ridwan Kamil saja. Kemudian, kemangkrakan memang kayaknya sudah mendarah daging dalam diri Ridwan Kamil. Dimulai pada saat dia menjabat sebagai wali kota Bandung sampai menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat. Kemangkrakan tersebut dimulai diantaranya itu teras Ciamplas di kota Bandung, kemudian jembatan Sonongkopo di Pangandaran, kemudian underpass Cibiru yang hanya wacana. Belum lagi program-programnya seperti program petani milenial yang pesertanya sampai merugi, bahkan sampai berhutang. Jadi kemangkrakan ini merupakan bukti dugaan korupsi Ridwan Kamil. Jadi dari runtutan yang udah gue jelasin tadi nih, ini merupakan bukti adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ridwan Kamil. Dimulai dari kasus BCCF. Korupsi itu kayaknya udah mendarah daging banget nih dalam diri Ridwan Kamil. Cuman ya karena kasih sayang dada rosada aja, Ridwan Kamil tidak dipenjara. Jadi menurut kalian gimana nih guys terkait soal Ridwan Kamil yang hari ini diduga terlibat dalam kasus korupsi Bank BJB. Kemudian dari runtutan-runtutan yang udah gue jelasin tadi nih. Jadi jangan lupa ya komen-komen di bawah. Waduh, ada apa lagi nih? Soal Presiden ke-7 Joko Widodo terkaget-kaget melihat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah oleh penyelidik KPK. Penggeledahan tersebut guna mencari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Menurut kalian gimana guys? Breaking news, KPK geledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi. What? Korupsi? Korupsi apaan? Sini gue kasih tahu. Mana nih yang kemarin bilang KPK hanya dipakai untuk menyerang lawan politiknya aja? Nih ya buktinya. Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi terkait penempatan dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan penggeledahan rumah RK ini dilakukan di daerah Bandung. Betul, rumah RK digeledah, ujar Pak Budi. Siap-siap aja BUMD di Jawa Barat diperiksa oleh KPK. Tunggu aja gilirannya. Ridwan Kamil dugaan korupsi, gila. Ini Pak Prabowo ini tidak mandang bulu. Padahal Pak Ridwan Kamil waktu Pilpres kemarin, dia itu orang kepercayaannya Pak Prabowo. Dan sekarang KPK geledah rumah Pak Ridwan Kamil. Dugaan korupsi. Padahal tahun 2024 kemarin, Pak Prabowo itu usulkan Pak Ridwan Kamil untuk maju di calon gubernur Jakarta dan dia kalah. Dan sekarang KPK geledah rumahnya dia karena dugaan korupsi. Kalian tahu nggak alasan KPK geledah rumahnya dia itu karena ada petunjuk gitu loh. Karena ada petunjuk bahwa dia itu ikut terkait. Itu makanya KPK itu cari bukti dulu di rumahnya dia. Apakah dia itu terkait korupsi tersebut atau enggak. Ini kalau misalnya Pak Ridwan Kamil ini terkait korupsi, wah ini Pak Prabowo ini benar-benar tidak memandang siapapun orangnya. Padahal kan Pak Ridwan Kamil itu membantu Pak Prabowo untuk menang menjadi presiden. Dan sekarang dugaan korupsi. Ini artinya siapapun orang yang ambil uang rakyat, Pak Prabowo itu tidak memandang siapapun dia. Dan Ketua KPK juga menjelaskan mereka sudah punya tersangka, cuman belum diumumkan siapa tersangka itu. Kita tunggu info lebih lanjut ya, apakah Pak Ridwan Kamil ini ikut terkait dalam korupsi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja melakukan penggeledahan di sejumlah rumah milik mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat Pak Ridwan Kamil terkait dengan kasus korupsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Siapapun tentu
tidak ada yang bisa menyangka hal ini kemudian bisa terjadi. Tapi dari banyak kejadian dan isu di media akhir-akhir ini, di mana semakin banyak sekali aktor yang terjerat kasus korupsi, ada beberapa hal yang kemudian ingin saya highlight. Pertama, jabatan itu sifatnya sementara, tetapi tanggung jawab pejabat publik itu selamanya. Bahkan ketika jabatan itu sudah selesai, kasus penyimpangan yang dilakukan selama menjabat itu bisa terblow up ketika masa jabatan itu sudah selesai. Dan pejabat publik yang baik saja itu bisa dikutili gitu loh kelemahan-kelemahannya. Karena kita, apalagi pejabat publik gitu ya, tidak bisa menyenangkan semua orang. Apalagi pejabat publik yang dengan terang benderang melakukan sesuatu hal yang menyimpang dan merugikan rakyat. Nah, ini tentu untuk para kepala daerah yang baru saja dilantik, penting untuk menegakkan integritas. Apa sih sesungguhnya susahnya menjadi orang yang tegak lurus dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum? Negara ini mengalami kerusakan bangsa yang nyaris sempurna saat ini. Korupsi yang semakin merajalela di kalangan pemimpin dan berbagai institusi negara, dan itu dilakukan secara brutal, secara banal, berulang-ulang, dan di sisi lain juga ada banyak transaksi gelap di dunia peradilan yang membuat kita juga bertanya, memangnya masih ada gitu ya keadilan di Indonesia? Rasa-rasanya keadilan ini menjadi harga yang harus kita bayar mahal. Hal ini kemudian juga menjadi mendesak ada kesadaran kolektif di kalangan pemimpin bangsa. Jangan terlalu banyak gimmick, pencitraan, mengejar kepentingan pragmatis, tapi kemudian bisa menghancurkan citra dan reputasi selamanya. Tulisan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif tentang Republik Sapi Perah mengingatkan kepada kita semua bahwa perbuatan busuk dan jahat negara itu dilakukan selama berlangsung berpuluh-puluh tahun di bawah berbagai rejim. Negara ini memang seolah menjadi tidak berdaya gitu, dikibuli oleh kaum petualang yang memang lihai bermain gitu. Dan pada akhirnya ketahuan juga, dan aparat penegakan hukum itu juga seringkali tumpul dan menjadi surga bagi para penjahat. Dan ya pada akhirnya kita tahu Buya ketika menyampaikan bagaimana sesungguhnya yang menyelamatkan Indonesia saat ini dari kehancuran total itu karena alam kita saja yang dermawan. Lalu pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kita seperti ini? Maka untuk teman-teman saya khususnya yang saat ini menjadi pejabat publik, segeralah bertaubat dan jadilah pemimpin yang teladan. Sebab di tangan para pemimpin inilah yang harus terwujud dalam kebijakan politik yang membangun kembali institusi hukum, ekonomi, demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman atas penggeledahan KPK di rumahnya Ridwan Kamil? Salam gewor untuk Indonesia Raya yang kita cintai. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Ada berita yang sangat mengejutkan, khususnya di Jawa Barat. Mantan pejabat Jawa Barat, rumahnya digeledah oleh KPK. Kasihan. Oh, seibarat sudah jatuh di tempat tangga, sakit. Ini drama apa lagi? Apakah hanya untuk mengalihkan isu yang dari pagar laut, dari tabung 3 kilo, dari oplosan pertama sampai korupsi 1.000 triliun, minyak goreng. Ini ada apa yang sebenarnya yang terjadi? Drama apa lagi yang sebenarnya? Yang harus dikorbankan mantan pejabat Jawa Barat. Aduh, pusing deh. Akalnya harus sehat nih orang kita. Salam gewon. Ridwan Kamil katanya diperiksa, digeledah sama KPK. Oh, nah menurut saya jangan hanya digeledah, diperiksa tok. Harus diproses, jangan mentang-mentang besti dah. Ya,
Jangan mentang-mentang besti ya, korup, utang dan segala macam ya. Coba kalau berani tuh dibongkar beneran, jangan hanya digeledah-geledah tok. Nah, Hovifah gimana kelanjutannya? Salam waras saja ya. Hovifah gitu loh. Ya, Hovifah. Ya, besti juga. Aman gitu. Karena dulu diinstruksikan pilih si A. Ya. Jadi kalau mau periksa, mau diperiksa, mau digeledah, itu geledah yang benar ya. Jangan pilih-pilih bulu lah kata kalian ya. Nah, sementara kalau besti kendor deh ujung-ujungnya. Erlangga besti kan. Salam waras besti. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena saya rekam jejak. Saya ulang. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam sebuah manajemen kecil, mengelola kota itu tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur.